Hai, bertemu lagi dalam pembahasan tentang misi kita. Jadi teman-teman, sebelum Corona itu gerakan spiritualitas era baru itu bicara banyak soal multidimensionalitas, soal bangsa-bangsa galaksi, khususnya Pleiadian, Arcturian, Sirians, Reptilians, dan lain-lain. Kemudian istilah-istilah yang muncul itu adalah light worker yang dihadapkan dengan dark worker, lalu wanderer. Ya, jadi itu adalah istilah-istilah untuk yang dikatakan misi dari kita yang terpanggil untuk masuk pada kesadaran multidimensionalitas. Tapi itu juga akhirnya harus dilepaskan, ya, karena setelah perjalanan panjang itu akhirnya kita melampaui psikologi, melampaui kosmologi, dan sekarang kita benar-benar berhadapan dengan teknologi kastudian yang merekayasa semua yang saya bicarakan di 1 menit terakhir. Itu semua ada rekayasa mereka. Nah, salah satu jebakannya adalah tentang light worker atau earth worker, juga ada yang disebut starseed, ya. Nah, itu semua itu adalah jebakan di mana kita itu diarahkan untuk tetap berada di dualitas terang melawan gelap, positif melawan negatif. Jadi distorsi dari light worker adalah kita diarahkan untuk terus membicarakan mengenai cinta dan cahaya, dan kita diminta untuk melampaui negativitas atau melampaui kegelapan. Tetapi dalam proses kesadaran, kita sadar bahwa kita semua bermain di dualitas konfliktual yang menuju dualitas harmoni, sehingga istilah light worker itu lalu diseimbangkan dengan rasa agak nyaman menyatakan diri bahwa kita juga adalah dark worker, ya. Nah, saya menjadi bagian dari suatu proses kesadaran itu, walaupun sejak awal itu tahu bahwa kita tidak bisa memilih antara cahaya dan gelap. Lalu ada suatu proses di mana kita masuk ke apa yang disebut sebagai zero point. Kita melampaui positif dan negatif setelah kita merangkul positif dan negatif. Sehingga akhirnya kita masuk pada apa yang disebut sebagai titik kosong. Nah, di sini sekarang kelanjutan dari apa yang terjadi itu akhirnya kita melampaui apa yang disebut light worker, dark worker, atau bahkan earth seed, star seed, karena semua itu sangat-sangat distorsif dibuat oleh teknologi kastudian untuk membuat kita tetap berada dalam lingkup aman yang diperkenankan oleh mereka. Nah, ternyata kreator-kreator yang melampaui kastudian atau reptilians itu memang tidak intervensi, tidak langsung ikut campur dalam proses remembering ini, tetapi mereka selalu ada untuk memberikan clue-clue, bahkan pernah melakukan intervensi dengan melakukan riset besar-besaran. Itu di tahun 2012, ya. Jadi riset besar-besaran, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa bumi yang kita tinggal ini bukan bumi yang lama, itu betul banget. Tetapi bumi yang kita tinggal ini, dia itu masih memperkenankan permainan teknologi reptilian kastudian untuk tetap bermain, karena kita semua adalah pemain di konstruksi ini. Nah, teman-teman, dalam video ini Baba akan lebih berbicara mengenai misi selanjutnya melampaui light worker, dark worker, earth seed, star seed, bahkan wanderer. Kita sekarang berada pada suatu fase kesadaran teknologi bahwa untuk bisa bermain dengan kemampuan maksimal kita masing-masing, kita harus tahu aturan yang dipakai oleh kaum kastudian. Kalau tidak, kita menjadi korban dari aturan main mereka. Nah, di sini excitingnya bahwa setelah kita tahu kita ada dalam suatu teknologi yang sangat-sangat powerful, di mana
bumi kita ini secara elektromagnetic technological itu diselimuti oleh grids atau kisi-kisi atau ley lines. Dia itu kayak titik-titik frekuensi yang menyelimuti bumi, di mana melalui titik-titik itu kita semua dikontrol. Jadi ada dua macam kontrol, teman-teman. Ada kontrol eksternal, yaitu dengan apa yang disebut sebagai teknologi 4 kubah hitam. Ya, yang satu ada di bawah Vatikan, yang kedua di Manhattan, ketiga di CERN, dan yang terakhir itu di Mekah. Kubus-kubus ini bermain sebagai power supply untuk uploading, downloading, deleting data yang semuanya dipusatkan kepada kubah kesatria hitam yang ada di Saturnus, yaitu sebuah teknologi yang ada di luar atmosfer kita. Semua spike, loss, power selama ribuan tahun itu dikontrol dari sana, disebarkan melalui grid atau kisi-kisi itu ke seluruh permukaan bumi, baik melalui media sosial, media massa, melalui semua teknologi, termasuk chemtrail yang menyebarkan poison di udara, atau air kita yang diracun ya dengan memasukkan berbagai macam faktor kimia yang membuat kita menurunkan kemampuan kita, dan semua. Jadi kalau kita melihat kamera, kita pikir kita melihat kamera, ada kamera tidak terlihat yang menonton kita, dan mereka semua memakai frekuensi vibrasi untuk mendeteksi kita. Nah, di sini exciting ya. Jadi setelah kita melampaui dualitas light worker versus dark worker, earth seeds, star seeds, kita sekarang masuk pada apa yang disebut grid walker. Grid walker itu adalah pejalan di kisi-kisi. Jadi sebagian dari kita memutuskan untuk kembali lagi ke konstruksi ini untuk membuat kisi-kisi matriks sintetis itu bocor. Ya, kita itu ingin supaya dari dalam ini kita membuat matriks sintetis itu menjadi tidak bisa dikontrol, sehingga kita tahu jalan pulang kita. Karena kalau kisi-kisi matriks simetri tetap mengontrol kita melalui teknologi, itu banyak jiwa-jiwa yang sudah dimanipulasi dengan cahaya-cahaya palsu lewat kubus-kubus, dan akhirnya kembali lagi ke sistem reinkarnasi. Sistem bumi adalah sekolah dan kita harus terus ujian terus, nggak pernah berhenti, dan jiwa-jiwa itu lalu dimasukkan dalam sistem cloning, dan eventually itu menghasilkan apa yang dialami oleh bangsa Grace yang memuja teknologi. Ya, nah, sebagai grid walker itu kita dengan suatu kesadaran dilahirkan kembali di sini dengan kabut lupa. Tetapi kita tahu bahwa jiwa tahu bahwa kita itu memang punya misi untuk nge-break matriks sintetis itu dari dalam. Nah, tadi Bapak udah mengatakan tentang teknologi dari luar melalui teknologi kubus-kubus itu, ya, di mana kubus-kubus itu mendeteksi penderitaan, trauma, ketakutan keuangan, dan semua yang dikontrol oleh 4 kubus itu. Tetapi ada suatu teknologi yang sangat-sangat canggih yang tidak diketahui oleh setiap yang belum tentu diketahui oleh setiap pejalan spiritual, yaitu raga kita sendiri. Raga kita ini adalah teknologi yang paling canggih. Saking canggihnya itu didistorsi, dimanipulasi, dikontaminasi, dibuat rusak, tidak bisa berfungsi secara optimal melalui pengalaman kita sejak di rahim ibu kita, entah lewat vaksinasi, USG, segala macam teknologi yang menggunakan sinar-sinar laser dan
konsep-konsep dari kubus-kubus tentang ketakutan dan lain-lain, dan juga dari media sosial sekarang ini. Nah, raga kita itu rusak, dan ketika USB rusak itu dia tidak bisa bukan saja mendownload atau upload data, tapi menyimpan datanya aja udah nggak bisa. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi tugas utama kita sebagai grid walker itu adalah mempergunakan raga kita untuk menembus semua kontaminasi, detox, toksin, semua kerusakan, malfunction secara teknologi yang ada di raga kita. Nah, itu harus kita kosongkan sehingga kita sudah tidak lagi terikat oleh trauma, ketakutan, kekhawatiran, penyakit, dan ketika kita kosong itu kita bukan saja bisa mengekspansi kemampuan mengupload dan downloading data serta mendelete data, tapi kita bisa menjadi pemancar seperti kubah-kubah hitam itu untuk memancarkan frekuensi-frekuensi original kita sehingga kita tahu jalan pulang. Jadi remembering adalah memfungsikan kembali raga kita sehingga kemampuan-kemampuan yang tertidur, dormant ability kita akhirnya bangun. Nah, itu dalam pengalaman saya selama beberapa minggu terakhir ini adalah ketika posisi ubun-ubun secara fisik atau cakra mahkota secara energetik itu tiba-tiba dia terbuka. Ya, jadi setelah saya sakit telinga selama hampir sebulan, di mana frekuensi di telinga disesuaikan dengan frekuensi baru, maka yang saya rasakan adalah di cakra mahkota saya itu ada semacam pusaran energi yang sangat-sangat powerful, sehingga kalau digambar-gambar itu seperti gambar ini, dia kayak keluar. Nah, ketika semua dalam tanda petik cakra-cakra kita sudah alinasi, sudah terkoneksikan dari bawah ke atas, dan kita sudah menjadi saluran yang sangat-sangat bersih, maka frekuensi raga kita itu bisa membuka dalam tanda petik cakra mahkota kita atau ubun-ubun kita secara energetik, lalu dia menembus kisi-kisi buatan matriks sintetik yang tidak terlihat tapi diketahui oleh jiwa kita. Keuntungan lain adalah ketika kita tiba pada posisi kesadaran ini, maka raga kita itu seperti kubah-kubah hitam itu yang menyerap energi-energi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka raga kita bisa memakai fungsi yang sama, yaitu terkoneksi dengan frekuensi-frekuensi yang apa istilahnya ya, yang simetris, sehingga kita bisa membantu mereka yang belum remember menjadi bagian dari perjalanan menembus kisi-kisi tersebut. Mungkin mereka nggak akan ingat original mereka, tapi karena kita sudah ingat siapa nama original kita, tanda tangan energetik kita, frekuensi kita, senandung original kita, maka itu bisa membuat orang-orang yang bukan saja di sekitar kita secara fisik, tapi yang ada di tempat lain secara geografis, tetapi dia compatible dengan kita. Jadi kata kuncinya adalah compatible. Nah, dia juga bisa kompatibilitas ini bisa mengakomodasi frekuensi-frekuensi yang sama walaupun berbeda geografis untuk sama-sama menembus kisi-kisi melalui cakra mahkota kita. Gitu. Ini menarik banget ya. Ini bukan suatu konsep yang harus teman-teman alami sendiri, karena saya juga pada awalnya 2-3 bulan terakhir ini agak bingung juga ini apa, karena setiap kali saya menyentuh kepala saya itu dia sangat sensitif dan sampai pada rasa sakit, dan saya melakukan perawatan melalui
minyak jarak gitu ya, terus benar-benar tidak lagi mengkontaminasi rambut dengan kimia kayak mewarnai, meluruskan, atau bahkan pakai obat-obatan yang menyuburkan, enggak, murni air titik. Nah, itu membuat rambut kita yang adalah antena-antena dalam tenaga kita itu menjadi berfungsi kembali. Nah, dalam proses ini itu adalah apa yang Bapak sebut sebagai misi grid walker. Ya. Jadi konsepnya adalah remembering. Tapi blueprintnya itu dengan manualnya itu seperti yang Bapak ceritakan tadi, tidak selalu sama, tentu saja berbeda-beda, tetapi itu adalah apa yang saya alami dan siapa tahu bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman juga yang akhirnya mau melampaui konsep light worker. Oke teman-teman, sampai itu saja. Saya suka banget dengan gambar ini dan merasa bahwa itu yang sebenarnya terjadi. Kemudian gambar berikut ini adalah kita akhirnya keluar dari kisi-kisi bumi lalu menembus bersama-sama. Rahayu Kinasi.